Assalamualaikum. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Hai semua, di video kali ini kita bakal bahas tentang pengetahuan kuantitatif. Nanti kita bisa ngupas tentang soal-soal dan beberapa tips and trik biar kalian bisa ngertinya lebih cepat. Jadi, jangan di skip-skip ya. Di akhir juga bakal ada latihan soal untuk membantu kalian belajar. Langsung aja ke soal nomor 1. Di sini kita punya soal, jika X sama dengan 1/73 min 1/75 dan Y sama dengan 1/71 min 1/75, maka nilai X dan Y di sini sebenarnya bisa kalian langsung hitung aja, pasti bakal makan waktu banget kan? Nah, di sini aku langsung kasih ke cara cepetnya aja ya. Nah, simpel banget kan? Jadi, kalian tinggal cari bilangan penggantinya. Nah, di sini itu kalian cari selisih antara penyebutnya. X ini kan 73 min 75. Nah, ingat ya, selisih. Jadi hasilnya 2. Kemudian yang Y 71 min 79. Hasilnya 8. Nah, 8 ini kan lebih besar daripada 2. Maka kita punya Y lebih besar daripada X. Jadi jawabannya B. Terus ke soal selanjutnya. Nah, sama nih mirip-mirip. Jika kita punya X sama dengan 1/5 akar 5 kali akar 5 akar 5 dan seterusnya, dan Y sama dengan 99,9% kali 0,936, 936, 936 dan seterusnya, maka nilai X dan Y Nah, pertama, kalian cari dulu berapa nilai X-nya. Misalkan kita mau cari yang ini dulu. Nah, kita misalkan mereka ini N. Lalu, kita kuadratkan biar kita ngilangin akar yang paling luar. Kita kuadratkan, dia jadi hilang akarnya, kemudian dia jadi N kuadrat. Nah, di sini kita punya 5N. Kenapa di sini 5N? Karena ini kan sama dengan ini. Jadi, akar 5, akar 5, akar 5 sampai tak hingga. Di sini juga akar 5, akar 5, akar 5 sampai tak hingga. Jadi, kita bisa ubah ini menjadi bentuk N. Nah, kita punya 5N sama dengan N kuadrat. Kemudian dengan persamaan kuadrat biasa kita faktorkan. Maka kita punya N sama dengan 0 atau N sama dengan 5. Kenapa kita ambil N sama dengan 5? Karena di sini dalam bentuk akar. Jadi kita pilih yang 5. Nah, belum selesai teman-teman. Ini kan 1/5N. Maka X sama dengan 1/5 kali 5. Jadinya X sama dengan 1. Nah, kita simpan dulu ya. Kemudian kita cari yang nilai Y-nya. Nah, ini tuh salah satu tips and trick nih. Kalau kalian punya akar dan seterusnya ini, maka hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Kayak ini, hasilnya kan tadi 5. Gitu teman-teman. Jadi, ini bisa menghemat waktu kalian. Lalu, kita mencari nilai Y-nya. Perhatiin deh, di sini tuh dia berulang tiap 3 angka. 936, 936, 936. Nah, ini kita bisa ubah ke bentuk lain, yaitu bentuk pecahan. Nah, jadi, kalau di sini ada 3 angka yang berulang, maka jadinya angka itu sendiri per 999. 9-nya ini sesuai jumlah angkanya. Misalkan, 0,76, 76, 76 dan seterusnya. Nah, ini
kalau kita ubah jadinya 76 per 99. Gitu teman-teman. Nah, ini kan udah 99,9% dikali ini. Nah, jadinya 999 per 1000. Persen itu kan per 100. Nah, di sini dia punya satu angka di belakang koma. Jadi dikali 10 lagi jadi per 1000. Nah, di sini ada yang sama nih. Bisa kita coret. Hasilnya Y sama dengan 0,936. Nah, kita udah punya nih X sama Y-nya. Tinggal cari hubungannya. Y sama dengan 0,96, X sama dengan 1. Nah, jadi kita punya X lebih besar daripada Y. Jawabannya A. Nah, di sini aku mau bagi tips and trick nih. Kalau kalian nemu suatu akar yang tak hingga. Nah, di sini kita coba kerjain dulu ya. Ingat, tadi kalau tak hingga itu dimisalin. Nah, di sini aku misalin M. Sama langkahnya kalian kuadratkan 2 sisinya. Nah, kemudian ini juga M kan. Kalian masukin deh. 12 plus M sama dengan M kuadrat. Kalian pindah ruas. Kalian faktorkan. Maka kita punya M sama dengan 4. Kenapa nggak min 3? Karena di sini akar. Jadi kita pakai yang positif. Lalu, untuk selanjutnya, kita coba lagi. Mirip nih, tapi dia minus. Perhatikan ya. Langkahnya sama. Nah, tapi perhatiin di sini dia masih minus. Nah, minus ini pindah ke sini, itu kan jadi plus, teman-teman. Jadi di sini M-nya ini plus. Nah, kalau kayak gini, hasil faktornya jadi beda kan? Jadi yang plus ini 4, yang min 3. Nanti bisa kalian coba faktorkan sendiri ya. Nah, kalau di sini hasilnya yang 3. Kenapa? Karena kita nggak mungkin pakai yang min 4, karena dia negatif. Gitu. Nah, kita bisa nih ambil suatu kesimpulan. 12 ini kalau kita faktorkan 3 sama 4. Nah, tadi hasilnya kita dapat 3 kalau dikurangi. Hasilnya kita dapat 4 kalau ditambah. Nah, jadi dia yang lebih kecil merupakan hasil jika dikurangi dan lebih besar hasil jika ditambah. Kita coba ambil contoh lagi ya. Nah, ini bisa nih kalian coba, kalian pause dulu, kalian kerjain sendiri. Nah, nanti hasilnya berapa? Ya, 20 ini kan langsung bisa kita faktorkan 4 sama 5. Nah, di sini perhatikan dia ditambah. Jadi, kita ambil yang lebih besar. Bisa kalian buktikan sendiri ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Berapa nilai dari 66,67% dari 621? Nah, ini bisa kok sebenarnya kalian hitung, tapi kalian bakal lebih makan waktu. Nah, ingat ya, PK itu kalian harus berpacu dengan waktu. Nah, di sini aku nyediain tabel biar hitungan kalian jadi lebih cepat. Tabel ini bisa kalian hafalkan. Atau enggak bisa juga kalian sering-sering latihan soal sampai nanti kalian hafal sendiri ya. Kalau kalian punya tabel ini, kalian hitungnya bakal lebih cepat. Nah, di sini kalian perhatikan. 66,67%. Nah, itu dia sama dengan yang ini kan.
Nah, kita punya bentuk sederhana itu 2/3. Lihat deh, jadi lebih simpel kan? Nah, kita ubah bentuknya jadi 2/3. Nah, perhatiin, 621 itu bisa dibagi 3. Tahu dari mana? Karena syarat suatu bilangan bisa dibagi 3 itu, kalau tiap suku bilangannya dijumlahkan, hasilnya kelipatan 3. Di sini kita bisa jumlahkan 6, tambah 2, tambah 1, hasilnya 9 kan? 9 ini merupakan kelipatan 3. Jadi, kita bisa bagi dia dengan 3. Nah, 621 bagi 3 hasilnya 207. 2 kali 207 sama dengan 414. Maka ini adalah hasilnya. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini kelihatannya agak rumit ya teman-teman. Tapi sebenarnya bisa jadi sederhana banget kok kalau kalian udah tahu caranya. Di sini aku langsung kasih tahu ke kalian cara biar kalian bisa menghemat waktu kalian. Tara! Jadi sesimpel ini loh teman-teman. Nah, intinya adalah kalian langsung ambil yang bilangan terakhir ini. Kalian ambil ini, kemudian kalian tambahkan 1 di ujungnya. Sini aku punya 8, 9, 10. Nah, aku tambahin 11. Kemudian aku bagi dengan 4. 4 ini dapat dari mana? 4 ini dapat dari jumlah bilangan di atasnya. 1, 2, 3, 4. Hasil dapat 4. Nah, ini bisa kita coret. Hasilnya 2. 2 kali 9, 18. 18 kali 11 kali 10. Nah, sini kita punya 198. Bisa kalian buktiin sendiri dengan bilangan yang lebih sederhana. Misalkan 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4. Coba kita hitung satu-satu dulu ya. 2 ditambah 6 ditambah 12. Hasilnya 20. Nah, sekarang kalian coba pakai cara cepatnya. Kita ambil bilangan terakhirnya. 3 kali 4 kali 5. Ingat nggak 5-nya dari mana? 5 ini tambah satunya ya. Terus kita bagi 3. 3 ini dari banyak bilangan di atasnya. 1, 2, 3. Bisa kita coret. Hasilnya 20. Sama kan? Menghemat waktu kalian pastinya. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika X lebih besar sama dengan 1, maka hubungan P dan Q adalah, di sini kita punya P 1 tambah X dan Q 1 min X kuadrat per 1 min X pangkat 4. Nah, di sini kalian harus hafal sifat-sifat eksponensial. Kalau kalian sering kerjain soal, kalian akan hafal kok. Nah, di sini aku ubah X pangkat 4-nya ini dalam bentuk X kuadrat. Kenapa gitu? Karena bentuk atasnya X kuadrat, biar nanti bisa lebih disederhanain. Nah, 1 ini kan sama dengan 1 kuadrat ya. Nah, kalian coba ingat-ingat lagi sifat A kuadrat min B kuadrat. Hasilnya apa? Nah, di sini kita punya A-nya itu 1, B-nya itu X kuadrat. Hasilnya kayak gini ya teman-teman. Nanti aku kasih rumus-rumusnya ya. Nah, lihat deh.
Jadi di sini sama, bisa kita coret. Jadinya lebih sederhana kan? Nah, di sini aku langsung ambil kesimpulan P lebih besar daripada Q. Kenapa kayak gitu? Nah, di sini kita punya sifat syarat X lebih besar sama dengan 1. Kalau kita substitusiin 1 di sini, pasti hasilnya lebih besar daripada 1 kan? Misalkan kita substitusi 1. Berarti hasilnya 1/2. Kita substitusi 2. Hasilnya 1/5. Nah, 1/2 sama 1/5 dan seterusnya ini, kalau kalian hitung, hasilnya pasti 0, sekian sekian sekian. Sedangkan yang ini, kalau kalian masukin 1, hasilnya 2. Kalian masukin 2, hasilnya 3. Dan nanti bakal nambah terus. Karena ini bilangan positif dan lebih besar daripada 1. Jadi, kita bisa simpulkan kalau P lebih besar daripada Q. Jawabannya. Nah, ini rumus-rumus yang tadi aku bilang. Eksponen. Bisa kalian screenshot dulu, lalu kalian hafalkan ya. Atau kalian bisa sering-sering ngerjain soal eksponen biar kalian hafal. Kita lanjut ke soal selanjutnya tentang geometri. Nah, di sini kita punya suatu bangun segi 4. Ditanya berapa nilai X. Ini sudutnya ya. Sudutnya. Kita punya dua pernyataan. Pernyataan pertama di mana Y tambah W sama dengan 150. Y tambah W sama dengan 150. Nah, kalau kalian nemu soal dalam bentuk seperti ini, kalian coba dulu satu pernyataan. Di sini aku lupa ya, aku kurang ingat bagaimana kata-kata persisnya, tapi intinya seperti ini dan kalian perlu hafal kata-kata ini semuanya biar kalian nggak perlu baca lagi waktu ngerjain soal dan menghemat waktu kalian nantinya. Intinya kata-katanya ini di pilihan gendanya dan insya Allah bakal sama terus kok. Nah, di sini kita lihat pernyataan 1. Kalau kita tahu Y tambah W, tapi kita kan belum tahu Z-nya. Kita belum bisa tahu berapa nilai X-nya. Berarti pernyataan pertama belum cukup ya. A pasti salah. Lalu kita coba ke persamaan kedua. Kita masukin di sini. Nah, kita kan tahu ada 4 sudutnya. Berarti jumlah keempat sudutnya ini 360 kan. Di sini kita bisa hubungkan ke persamaan pertama. Jadi kita pakai persamaan pertamanya. Karena di sini ada Y tambah W. Y tambah W 150, kalian masukin 150. Nah, di sini kalian aljabar biasa, lalu kalian dapat nilai Z-nya. Nah, kalau udah dapat nilai Z-nya, kalian bisa nih nemu nilai X. Karena yang tadi aku bilang, sudut segi 4 360, maka W tambah X tambah Y tambah Z hasilnya 360. Kemudian kita punya persamaan Y tambah W 150. Kalian nggak perlu tahu Y berapa, W berapa ya. Nah, tapi kalian di sini punya Z berapa. Kalian substitusi, aljabar seperti biasa, kalian dapat nilai X-nya. Di mana X sama dengan 122. Nah, ingat, di sini kita pakai persamaan 2 dan persamaan 1. Jadi jawabannya C, di mana pertanyaan 1 dan pernyataan 2 bersama-sama cukup untuk menjawab soal. Kita ke soal terakhir, yeay. Di sini kita punya logaritma. Diketahui X sama dengan, gimana nih bacanya nih? 4 min akar 15 pangkat 0,5 pangkat 3,4 dan Y sama dengan akar 4 tambah akar 15 pangkat 0,75.
Nah, ini akarnya tuh segini ya. Lihat, dia kurungnya segini. Nah, kalian ada yang bingung nggak dengan bentuk log seperti ini? Ini tuh sama aja dengan X log Y. Cuma beda bentuk penulisan aja ya. Nah, lihat deh, dia kayak rumit banget gitu kan. Kalian bisa sederhanain nih. Di sini 3,4 bisa kalian jadiin 0,75. Lalu, akar ini kan sama dengan pangkat setengah. Setengah itu 0,5. Kalian jadiin 0,5 juga. Nah, coba kalian perhatiin. Di sini akarnya sama. Pangkatnya sama. Jadi pangkatnya sama, kalian nggak perlu tahu berapa hasil dari pangkat ini. Karena kalian bisa ingat sifat logaritma ini. Di mana A pangkat C log B pangkat D. Nah, D-nya ini ke sebelah sini. C-nya ini ke penyebutnya. Jadi, D per C kali A log B. Nah, di sini udah nggak ada pangkatnya kan? Nah, karena dia di sini pangkatnya sama, aku bisa misalin 0,5 kali 0,75 itu B. Kenapa di sini aku kali? Kalian ingat bentuk eksponen yang tadi kayak X kuadrat. Kalian kuadratkan, ini kan sama dengan X 2 kali 2. X pangkat 2 kali 2. Jadi di sini 0,5 kali 0,75. Nah, kita masih pakai sifat log yang tadi. Di sini kita punya pangkat B, karena udah kita misalin B. Kita masukin ke sini. Ini X. Dan ini Y. Kemudian yang X ini jadi penyebut, yang Y ini jadi pembilang. Nah, di sini karena sama-sama B, jadi B bagi B sama dengan 1. Jadi kita punya log 4 min akar 15, 4 plus akar 15. Ini X, ini Y. Nah, di sini aku langsung dapat min 1. Kenapa bisa kayak gitu? Ini agak tricky sih sebenarnya. Jadi, kalian sedikit nyoba-nyoba. Mungkin kalau kalian yang sering nemu bentuk kayak gini, kalian bakal langsung ketemu jawabannya. Karena kalian terbiasa dengan merasionalkan akar. Di sini kalau kalian ingat rasionalkan akar, 4 min akar 15. Nah, 1 per 4 min akar 15 itu sama dengan 4 min akar 15 min 1 kan? Ini kalian rasionalkan. Kalian kali dengan 4 plus akar 15. Jadi kalau kalian merasionalkan akar, bentuknya seperti ini, itu angkanya sama, tinggal kalian ganti bentuk plus minusnya aja. Nah, di sini tinggal kalian kali. Kita punya 4 plus akar 15 Nah, yang ini kalian kali satu-satu, hasilnya 16 min 15. Nah, 16 min 15 ini kan sama dengan 1. Jadi, hasil dari ini 1 per 4 min akar 15 itu sama dengan 4 plus akar 15. Nah, ingat aturan logaritma di mana A log C sama dengan B, maka A pangkat B itu C.
Nah, di sini kita punya 4 min akar 15 pangkat min 1 sama dengan 4 plus akar 15. Jadi, hasilnya kita punya min 1. Dari sini. Jawabannya min 1. Yeay, selesai. Nah, ini nih latihan soalnya. Bisa kalian pause dulu sebentar, kalian screenshot, terus nanti kalian kerjakan sendiri. Nah, nanti kunci jawabannya ada di video berikutnya ya. Selamat mengerjakan, semangat terus! Bye-bye, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. See you on the next video.